ら生きるのは嫌だ世界は残酷だそれでも君を愛すよ Materi pembelajaran PKN pagi tadi, aku masih belum ngerti. Apalagi tugas kelompoknya. Tolong bantuin aku dong, Mira. Kalau materi kita tadi, aku punya loh video pembelajaran yang bisa membantu kamu banget. Kalau enggak, aku bisa jelasin nih. Terus kalau tugas kelompok kita, kerjain bersama aja. Iya, aku belum dapat kelompok nih. Kamu mau nggak sekelompok sama aku? Iya, soalnya aku juga belum dapat kelompok nih. Asik, tugasnya pasti bakalan lebih mudah kalau ada Mira. Berlebihan deh. Mendingan kita bahas topik tugas kita aja. Oke Mira, sekalian diskusi di taman yuk. Masih belum tahu nih, gimana sih awal mulanya terbentuk Sarekat Islam ini? Kamu tahu nggak? Pada masa penjajahan, terjadi persaingan antara pedagang pribumi dan Tiongkok. Maka dari itu, pada tahun 1911 didirikanlah Sarekat Dagang Islam. Loh, kok Serikat Dagang Islam? Bukannya Sarekat Islam? Emangnya ada perubahan nama? Begini Sinta, dalam Kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. Kamu tahu nggak tujuannya? Perubahan nama ini dimaksudkan agar Sarekat Islam tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi bergerak juga dalam bidang sosial dan budaya. Bukan cuma itu, pada tahun 1923, Sarekat Islam berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam. Oh, jadi Sarekat Islam sudah beberapa kali berganti nama ya? Sebelum aku bertanya lebih dalam lagi, siapa sih yang pernah menjadi pemimpin dari Sarekat Islam ini? Pada awalnya, Sarekat Islam ini merupakan perkumpulan dagang Islam yang dirintis oleh R.M. Tirto Adi Suryo pada tahun 1909. Namun pada tahun 1911, Hasaman-Hudi mengambil alih kepengurusan Sarekat Dagang Islam pada saat itu. Pada akhirnya, kedudukan Hasaman-Hudi sebagai ketua Sarekat Islam digantikan oleh H.O.S. Cokroaminoto. Kamu memang pintar deh Mira. Oh iya, tujuan dibentuknya Sarekat Islam ini apa ya? Pada saat Sarekat Islam masih bernama Sarekat Dagang Islam, tujuan awalnya adalah untuk melindungi kepentingan para pedagang pribumi dari ancaman Tiongkok. Pada saat itu, para pedagang Tiongkok menguasai perdagangan di pasar, menggeser para pedagang lokal yang masih kurang mampu dalam pendidikan dan pengalaman. Pada tahun 1927, Sarekat Islam juga menetapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia merdeka berdasarkan agama Islam. Wah, keren sekali. Tugas kelompok kita pasti bakal lebih simpel kalau kita mengerti dengan materinya. Eits, tunggu dulu. Materi bukan sampai sini aja loh, masih banyak lagi. Kamu mau denger nggak? Yowes, boleh dong. Apa sih yang nggak buat Mira? Jadi gini, pemimpin Sarekat Islam, H.O.S. Cokroaminoto, berusaha memperkuat ekonomi pedagang pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang asing. Usaha tersebut dapat dilihat dari berdirinya beberapa koperasi di kota-kota besar di Jawa, seperti Surakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Selain mendirikan koperasi, Sarekat Islam mendirikan perusahaan setiap usaha dan menerbitkan surat kabar utusan Hindia. Perusahaan ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat pribumi dari ketergantungan terhadap bahasa asing. Dalam perkembangannya, Sarekat Islam mengajukan usulan sebagai organisasi berbadan hukum. Akan tetapi, pengajuan tersebut ditolak. Gubernur Jenderal Hindenburg hanya memberikan status badan hukum bagi Sarekat Islam tingkat lokal, yaitu cabang-cabang Sarekat Islam daerah. Sarekat Islam merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam bentuk politik Indonesia pada periode 1909 sampai 1920. Wah, aku baru tahu loh. Kamu dapat informasi itu dari mana, Mir? Tentunya dari buku pelajaran dan berbagai sumber internet. Lain kali kamu bisa searching informasi tentang Sarekat Islam lebih banyak lagi. Oh, begitu. Sip, aku akan coba cari tahu lagi nanti ya. Bagus deh. Setelah dengar penjelasanku tadi, kamu punya kan poin-poin kesimpulan yang dapat kita tulis nanti dalam tugas kita? Punya dong. Kalau kesimpulan yang kudapat adalah lahirnya Sarekat Islam didahului dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam atau yang dapat kita sebut juga dengan SDI.
Organisasi yang didirikan oleh H. Samanhudi ini lahir pada tahun 1905. Kemudian pada tahun 1912, HOS Cokroaminoto mengubah namanya menjadi Sarekat Islam. Tujuan Sarekat Islam yang paling utama ada pada bidang sosial ekonomi. Adapun tujuan Sarekat Islam di bidang sosial ekonomi yaitu untuk memajukan perdagangan masyarakat pribumi. Sementara itu, di bidang agama bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton.